Aku mau share sama kamu tentang cara meningkatkan diri dalam 30 menit sehari, khusus untuk kamu yang berusia 20-an. Kamu pasti penasaran kan bagaimana caranya? Dalam video ini, aku akan membahas tentang 10 cara untuk upgrade isi otakmu, sehingga kamu dapat meningkatkan diri dan mencapai tujuanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik tentang self-improvement dan produktivitas. Membunuh ego perfeksionisme adalah langkah pertama yang sangat penting untuk upgrade isi otakmu, khususnya di usia 20-an. Kamu pasti pernah merasa bahwa kamu harus sempurna dalam melakukan segala hal kan? Mulai dari pekerjaan, hubungan, hingga penampilan. Tapi aku mau tanya, apa itu perfeksionisme sebenarnya? Perfeksionisme adalah keinginan untuk menjadi sempurna dalam segala hal, tanpa ada celah atau kesalahan. Namun, perfeksionisme juga bisa menjadi musuh terbesar kita, karena membuat kita merasa tidak cukup dan tidak percaya diri. Kamu mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Kamu sedang mengerjakan proyek, tapi kamu terus-menerus merasa bahwa hasilnya tidak cukup baik. Kamu terus-menerus memperbaiki dan memperbaiki, sampai akhirnya kamu merasa lelah dan tidak puas. Atau, kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup cantik, atau tidak cukup berbakat. Itu semua adalah contoh dari bagaimana perfeksionisme dapat menghambat kita. Tapi, aku mau tanya, apa yang terjadi jika kita terus-menerus membiarkan perfeksionisme menguasai kita? Kita akan merasa stres, merasa tidak cukup, dan merasa tidak percaya diri. Kita akan sulit untuk mengambil keputusan, karena kita terus-menerus memikirkan tentang bagaimana caranya untuk menjadi sempurna. Kita akan merasa bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berbakat. Namun, ada kabar baik. Kamu bisa membunuh ego perfeksionisme dan menjadi lebih percaya diri. Caranya adalah dengan mengubah cara berpikir kita. Kamu perlu menyadari bahwa kesempurnaan tidak ada dan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Kamu perlu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi bahagia. Kamu perlu menyadari bahwa kamu cukup baik, cukup pintar, dan cukup berbakat apa adanya. Jadi, bagaimana caranya untuk membunuh ego perfeksionisme? Pertama, kamu perlu mengenali tanda-tanda perfeksionisme dalam diri kita. Apakah kamu merasa bahwa kamu harus selalu menjadi yang terbaik? Apakah kamu merasa bahwa kamu tidak cukup baik jika kamu tidak melakukan sesuatu dengan sempurna? Jika ya, maka itu adalah tanda bahwa perfeksionisme sedang menguasai kita. Kedua, kamu perlu mengubah cara berpikir kita. Kamu perlu menyadari bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa kesempurnaan tidak ada. Kamu perlu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi bahagia. Kamu perlu menyadari bahwa kamu cukup baik, cukup pintar, dan cukup berbakat apa adanya. Ketiga, kamu perlu mempraktikkan self-compassion. Kamu perlu menyadari bahwa kamu adalah manusia dan bahwa kamu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kamu perlu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi bahagia. Kamu perlu menyadari bahwa kamu cukup baik, cukup pintar, dan cukup berbakat apa adanya. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kamu bisa membunuh ego perfeksionisme dan menjadi lebih percaya diri. Kamu bisa menjadi lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih puas dengan hidupmu. Jadi, mulai dari sekarang, cobalah untuk mengenali tanda-tanda perfeksionisme dalam diri kita, mengubah cara berpikir kita, dan mempraktikkan self-compassion. Dengan begitu, kamu bisa menjadi lebih baik dan lebih bahagia. Setelah kita membahas tentang cara meningkatkan diri dan mengatasi perfeksionisme, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manajemen keuangan.
Nah, tadi kita sudah paham tentang pentingnya memiliki kontrol atas diri sendiri. Sekarang, kita akan membahas tentang cara memiliki kontrol atas keuanganmu dengan menggunakan pola 50-30-20. Pola 50-30-20 adalah sebuah metode sederhana untuk mengelola keuanganmu yang dapat membantumu mencapai tujuan keuanganmu dan meningkatkan kualitas hidupmu. Pola ini terdiri dari 3 komponen utama, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Kamu pasti penasaran, bagaimana cara menerapkan pola ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi kebutuhan pokokmu, seperti biaya makan, tempat tinggal, dan transportasi. Kamu dapat mengalokasikan 50% dari pendapatanmu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Pastikan kamu untuk membuat daftar kebutuhan pokokmu dan memprioritaskan yang paling penting. Selanjutnya, kita perlu mengidentifikasi keinginanmu, seperti hiburan, liburan, dan belanja. Kamu dapat mengalokasikan 30% dari pendapatanmu untuk memenuhi keinginan-keinginan ini. Namun, pastikan kamu untuk tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuk keinginanmu, karena ini dapat mengganggu tujuan keuanganmu. Terakhir, kita perlu mengalokasikan 20% dari pendapatanmu untuk tabungan dan investasi. Ini dapat membantumu mencapai tujuan keuanganmu jangka panjang, seperti membeli rumah atau pensiun dini. Kamu dapat memilih investasi yang sesuai dengan profil risikomu, seperti saham, obligasi, atau reksadana. Dengan menerapkan pola 50-30-20, kamu dapat memiliki kontrol atas keuanganmu dan mencapai tujuan keuanganmu. Namun, perlu diingat bahwa pola ini tidak dapat diterapkan secara kaku, karena setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kamu perlu menyesuaikan pola ini dengan kebutuhan dan tujuanmu, serta memantau dan mengevaluasi keuanganmu secara teratur. Jadi, kamu sudah siap untuk menerapkan pola 50-30-20 dan mengelola keuanganmu dengan lebih baik? Ingat, keuanganmu adalah tanggung jawabmu. Dan dengan memiliki kontrol atas keuanganmu, kamu dapat mencapai tujuanmu dan meningkatkan kualitas hidupmu. Setelah kita membahas tentang pentingnya mengelola keuangan dan meningkatkan kepercayaan diri, sekarang mari kita lanjut ke cara belajar cepat yang efektif dengan menggunakan metode Feynman. Nah, kamu pasti penasaran kan bagaimana caranya? Metode Feynman adalah sebuah teknik belajar yang dikembangkan oleh fisikawan terkenal Richard Feynman. Teknik ini sangat efektif untuk memahami dan mengingat informasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan metode Feynman. Pertama, pilihlah topik yang ingin kamu pelajari. Pastikan kamu memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang ingin kamu capai dengan mempelajari topik tersebut. Kemudian, tulislah apa yang kamu ketahui tentang topik tersebut. Ini akan membantu kamu untuk memahami apa yang sudah kamu ketahui dan apa yang masih belum kamu ketahui. Kedua, carilah sumber informasi yang relevan tentang topik tersebut. Baca buku, artikel, atau sumber lainnya yang dapat membantu kamu memahami topik tersebut. Namun, jangan hanya membaca saja, tetapi juga catatlah apa yang kamu baca. Tulislah pertanyaan-pertanyaan yang kamu miliki tentang topik tersebut dan carilah jawabannya. Ketiga, jelaskan apa yang kamu ketahui tentang topik tersebut kepada orang lain. Ini bisa berupa menjelaskan kepada teman, keluarga, atau bahkan kepada diri sendiri. Dengan menjelaskan apa yang kamu ketahui, kamu akan dapat memahami apa yang masih belum kamu ketahui dan apa yang perlu kamu pelajari lebih lanjut. Keempat, identifikasikan apa yang masih belum kamu ketahui tentang topik tersebut. Catatlah pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab dan carilah jawabannya. Dengan melakukan ini, kamu akan dapat memahami apa yang masih belum kamu ketahui dan apa yang perlu kamu pelajari lebih lanjut. Dengan menerapkan metode Feynman, Kamu akan dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien.
kamu akan dapat memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Dan kamu juga akan dapat mengidentifikasi apa yang masih belum kamu ketahui tentang topik tersebut. Jadi, cobalah menerapkan metode Feynman dalam proses belajar kamu. Dan lihatlah bagaimana teknik ini dapat membantu kamu mencapai tujuan kamu. Setelah kita membahas tentang cara belajar cepat dengan metode Feynman, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam meningkatkan diri, yaitu membangun karisma. Karisma adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menarik perhatian orang lain, sehingga kamu dapat meningkatkan hubungan dan mencapai tujuanmu. Salah satu cara untuk membangun karisma adalah dengan menggunakan metode 3T. Terlihat, terdengar, teringat. Pertama, mari kita bahas tentang terlihat. Ini berarti kamu harus memiliki penampilan yang baik dan menarik. Kamu tidak perlu menjadi supermodel, tapi kamu harus bisa menyajikan diri dengan cara yang positif dan mengundang perhatian. Contohnya, kamu bisa memperhatikan gaya berpakaianmu. Pastikan kamu selalu terlihat rapi dan bersih. Kamu juga bisa memperhatikan bahasa tubuhmu. Pastikan kamu selalu memiliki postur yang baik dan menghadap ke orang yang kamu ajak berbicara. Kedua, mari kita bahas tentang terdengar. Ini berarti kamu harus memiliki suara yang baik dan dapat menyampaikan pesan dengan jelas. Kamu bisa memperhatikan cara berbicaramu. Pastikan kamu selalu berbicara dengan jelas dan tidak terlalu cepat. Kamu juga bisa memperhatikan nada suaramu. Pastikan kamu selalu berbicara dengan nada yang positif dan mengundang perhatian. Ketiga, mari kita bahas tentang teringat. Ini berarti kamu harus dapat meninggalkan kesan yang baik dan membuat orang lain mengingatmu. Kamu bisa memperhatikan cara berinteraksimu dengan orang lain. Pastikan kamu selalu berinteraksi dengan cara yang positif dan mengundang perhatian. Kamu juga bisa memperhatikan apa yang kamu bagikan di media sosial. Pastikan kamu selalu membagikan konten yang bermanfaat dan mengundang perhatian. Dengan menerapkan metode 3T, kamu dapat membangun karisma dan meningkatkan hubungan dengan orang lain. Kamu akan menjadi lebih percaya diri dan dapat menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Jadi, mulai dari sekarang, coba terapkan metode 3T dalam kehidupan sehari-harimu dan lihatlah perbedaan yang dapat kamu capai. Setelah kita membahas tentang beberapa cara untuk meningkatkan diri, sekarang mari kita lanjut ke cara untuk memantau kemajuan diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan audit diri bulanan atau monthly check-in. Aku mau share sama kamu tentang bagaimana caranya melakukan audit diri bulanan yang efektif. Pertama-tama, kamu perlu menentukan tujuan apa yang ingin kamu capai dalam 1 bulan ke depan. Tujuan ini bisa berupa target keuangan, target kesehatan, target karir, atau target pribadi lainnya. Pastikan tujuanmu spesifik, terukur, dan realistis. Setelah menentukan tujuan, kamu perlu membuat daftar apa saja yang sudah kamu capai dalam 1 bulan terakhir. Ini bisa berupa prestasi kecil, seperti menyelesaikan proyek kecil, meningkatkan kemampuan dalam suatu bidang, atau bahkan hanya sekedar membaca buku baru. Dengan membuat daftar ini, kamu dapat melihat kemajuan yang sudah kamu capai dan merayakan kesuksesanmu. Selanjutnya, kamu perlu mengevaluasi apa saja yang tidak berjalan sesuai rencana. Apakah ada target yang belum tercapai? Apakah ada kebiasaan buruk yang masih kamu lakukan? Dengan mengevaluasi hal-hal ini, kamu dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat rencana untuk memperbaikinya. Kamu juga perlu meninjau kembali habit atau kebiasaanmu sehari-hari. Apakah ada kebiasaan yang mendukung tujuanmu? Apakah ada kebiasaan yang menghambat kemajuanmu? Dengan meninjau kembali kebiasaanmu, kamu dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. Terakhir, kamu perlu membuat rencana untuk bulan depan. Apa saja yang ingin kamu capai? Apa saja yang perlu kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu? Dengan membuat rencana,
kamu dapat memastikan bahwa kamu tetap fokus dan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuanmu. Dengan melakukan audit diri bulanan, kamu dapat memantau kemajuanmu, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuanmu. Jadi, aku sarankan kamu untuk melakukan audit diri bulanan secara teratur untuk meningkatkan diri dan mencapai kesuksesan. Setelah kita membahas tentang cara membangun karisma dan meningkatkan diri, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip pengambilan keputusan. Kamu pasti pernah mengalami situasi di mana kamu harus memutuskan sesuatu, tapi kamu tidak yakin apa yang harus dilakukan. Nah, aku mau share sama kamu tentang prinsip pengambilan keputusan yang sangat efektif, yaitu hell yeah or no. Prinsip ini dikembangkan oleh Derek Sivers, seorang entrepreneur dan penulis yang sukses. Ia menyatakan bahwa ketika kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Jika jawabannya adalah hell yeah, maka kamu harus melakukannya. Tapi jika jawabannya adalah tidak atau mungkin, maka kamu harus mengatakan tidak. Prinsip ini sangat sederhana, tapi sangat efektif. Dengan menerapkan prinsip ini, kamu dapat menghindari keputusan yang tidak tepat dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kamu. Kamu juga dapat menghemat waktu dan energi dengan tidak mempertimbangkan pilihan yang tidak sesuai dengan tujuanmu. Misalnya, jika kamu diundang ke sebuah pesta, tapi kamu tidak terlalu ingin pergi, maka kamu harus mengatakan tidak. Tapi, jika kamu diundang ke sebuah konferensi yang sangat relevan dengan bidangmu, maka kamu harus mengatakan hell yeah. Dengan demikian, kamu dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kamu dan meningkatkan produktivitasmu. Selain itu, prinsip ini juga dapat membantu kamu mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kualitas hidupmu. Dengan membuat keputusan yang tepat, kamu dapat merasa lebih percaya diri dan bahagia. Kamu juga dapat mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Jadi, mulai sekarang, aku mau kamu mencoba menerapkan prinsip hell yeah or no dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Jika jawabannya adalah hell yeah, maka lakukanlah. Tapi, jika jawabannya adalah tidak, maka jangan ragu untuk mengatakan tidak. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan kualitas hidupmu dan mencapai tujuanmu dengan lebih efektif. Setelah kita membahas tentang prinsip pengambilan keputusan yang efektif, sekarang mari kita lanjut ke salah satu aspek penting dalam berinteraksi dengan orang lain, yaitu komunikasi efektif. Komunikasi yang baik sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, profesional, maupun dalam mencapai tujuan kita. Dalam konteks ini, kita akan membahas tentang aturan 73855, sebuah konsep yang dapat membantu kita meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Aturan 73855 adalah sebuah teori yang dikembangkan oleh Albert Mehrabian yang menyatakan bahwa ketika kita berkomunikasi, hanya 7% dari pesan yang kita sampaikan yang berasal dari kata-kata yang kita ucapkan. Sisanya, 38% berasal dari nada suara dan cara kita mengucapkan kata-kata tersebut. Dan 55% berasal dari bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita. Artinya, mayoritas dari komunikasi kita sebenarnya tidak terjadi melalui kata-kata, tetapi melalui cara kita menyampaikan kata-kata tersebut dan bagaimana kita menampilkan diri kita. Dengan memahami aturan 73855, kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi kita dengan beberapa cara. Pertama, kita perlu lebih sadar akan nada suara kita dan bagaimana kita mengucapkan kata-kata.
Kita harus berusaha untuk menggunakan nada suara yang tepat dan mengucapkan kata-kata dengan jelas, sehingga lawan bicara kita dapat memahami pesan kita dengan lebih baik. Kedua, kita perlu memperhatikan bahasa tubuh kita dan ekspresi wajah kita. Kita harus berusaha untuk menampilkan diri kita dengan percaya diri dan ramah, sehingga lawan bicara kita merasa nyaman dan terbuka dalam berkomunikasi dengan kita. Ini bisa berarti menjaga kontak mata, menggunakan gerakan tubuh yang terbuka, dan menampilkan senyum yang ramah. Terakhir, kita perlu memahami bahwa komunikasi efektif tidak hanya tentang menyampaikan pesan kita, tetapi juga tentang mendengarkan lawan bicara kita. Kita harus berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, memahami apa yang dikatakan lawan bicara kita, dan menanggapi dengan cara yang tepat. Dengan menerapkan aturan 7-3-8-55 dalam komunikasi kita, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, dan mencapai tujuan kita dengan lebih mudah. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk lebih sadar akan cara kita berkomunikasi dan berusaha untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita dengan menggunakan aturan 7-3-8-55. Setelah kita membahas beberapa cara untuk meningkatkan diri, sekarang mari kita lanjut ke cara untuk meningkatkan produktivitas dengan alokasi waktu yang efektif. Produktivitas adalah kunci untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidup. Dalam hal ini, aku ingin memperkenalkan konsep alokasi 3-3-3 jam untuk meningkatkan produktivitas. Alokasi 3-3-3 jam adalah metode sederhana untuk mengelola waktu dan meningkatkan produktivitas. Konsepnya adalah membagi waktu menjadi 3 blok, yaitu 3 jam untuk fokus pada pekerjaan utama, 3 jam untuk melakukan kegiatan pendukung, dan 3 jam untuk relaksasi dan pengembangan diri. Blok pertama, 3 jam untuk fokus pada pekerjaan utama, adalah waktu untuk kamu memfokuskan diri pada tugas yang paling penting dan memiliki dampak besar pada tujuanmu. Dalam blok ini, kamu harus mematikan notifikasi, menghindari gangguan, dan fokus sepenuhnya pada pekerjaan. Dengan melakukan ini, kamu dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan mencapai hasil yang lebih baik. Blok kedua, 3 jam untuk melakukan kegiatan pendukung, adalah waktu untuk kamu melakukan kegiatan yang mendukung pekerjaan utama, seperti mempelajari materi baru, memeriksa email, atau melakukan tugas-tugas administratif. Dalam blok ini, kamu dapat melakukan kegiatan yang tidak memerlukan fokus yang tinggi, tetapi masih penting untuk mendukung pekerjaan utama. Blok ketiga, 3 jam untuk relaksasi dan pengembangan diri, adalah waktu untuk kamu rileks dan melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti berolahraga, meditasi, atau membaca buku. Dalam blok ini, kamu dapat mengisi kembali energi dan meningkatkan motivasi untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik. Dengan menerapkan alokasi 3-3-3 jam, kamu dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas hidup. Kamu juga dapat menyesuaikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan dan tujuanmu, sehingga kamu dapat mencapai hasil yang lebih baik. Jadi, bagaimana kamu dapat menerapkan alokasi 3-3-3 jam dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kamu harus menentukan tujuan yang spesifik dan memprioritaskan tugas-tugas yang penting. Kemudian, kamu harus membagi waktu menjadi 3 blok dan mengalokasikan waktu sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, kamu harus fokus pada pekerjaan utama, melakukan kegiatan pendukung, dan relaksasi, serta menghindari gangguan dan distraksi. Dengan melakukan ini, kamu dapat meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, mulai sekarang, cobalah menerapkan alokasi 3-3-3 jam, dan lihat hasilnya. Setelah kita membahas cara-cara untuk meningkatkan diri dan meningkatkan produktivitas, sekarang mari kita lanjut ke cara untuk meningkatkan kapasitas penghasilan, atau yang juga dikenal sebagai earning power. Kamu pasti penasaran,
Bagaimana caranya meningkatkan earning power? Nah, aku mau share sama kamu beberapa cara yang efektif. Pertama, kamu perlu meningkatkan kemampuan dan keahlianmu. Dengan memiliki kemampuan dan keahlian yang lebih baik, kamu dapat meningkatkan nilai diri dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kedua, kamu perlu membangun jaringan dan koneksi yang luas. Dengan memiliki jaringan yang luas, kamu dapat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang peluang kerja dan bisnis yang lebih baik. Kamu juga dapat membangun hubungan dengan orang-orang yang dapat membantu kamu meningkatkan earning power. Ketiga, kamu perlu mempelajari dan memahami tentang keuangan dan bisnis. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang keuangan dan bisnis, kamu dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang cara mengelola uang dan meningkatkan earning power. Kamu juga dapat mempelajari tentang investasi dan cara meningkatkan pendapatan pasif. Keempat, kamu perlu membangun bisnis sampingan atau usaha yang dapat meningkatkan pendapatanmu. Dengan memiliki bisnis sampingan atau usaha, kamu dapat meningkatkan pendapatanmu dan meningkatkan earning power. Kamu juga dapat mempelajari tentang cara membangun bisnis yang sukses dan cara meningkatkan pendapatan dari bisnis tersebut. Kelima, kamu perlu mempelajari tentang cara meningkatkan harga diri dan nilai diri. Dengan memiliki harga diri dan nilai diri yang lebih tinggi, kamu dapat meningkatkan earning power dan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan lebih menguntungkan. Kamu juga dapat mempelajari tentang cara membangun kepercayaan diri dan cara meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Nah, itu beberapa cara yang efektif untuk meningkatkan earning power. Kamu perlu ingat bahwa meningkatkan earning power memerlukan waktu dan usaha. Kamu perlu mempelajari dan mempraktekkan cara-cara tersebut secara konsisten dan terus-menerus. Dengan demikian, kamu dapat meningkatkan earning power dan mencapai tujuanmu. Setelah kita membahas beberapa cara untuk meningkatkan diri, sekarang mari kita lanjut ke cara untuk menyaring informasi dengan efektif menggunakan piramida variabel. Kamu pasti penasaran kan, bagaimana cara menyaring informasi yang tepat untuk membantu kamu mencapai tujuanmu? Piramida variabel adalah sebuah konsep yang membantu kamu menyaring informasi berdasarkan tingkat kepentingannya. Piramida ini terdiri dari beberapa tingkat, yaitu variabel, atribut, dan konstanta. Variabel adalah informasi yang dapat berubah-ubah. Atribut adalah informasi yang memiliki karakteristik tertentu. Dan konstanta adalah informasi yang tetap dan tidak berubah. Kamu bisa menggunakan piramida variabel untuk menyaring informasi dengan cara mempertanyakan setiap informasi yang kamu terima. Pertama, tanyakan apakah informasi tersebut adalah variabel, atribut, atau konstanta. Jika informasi tersebut adalah variabel, maka kamu perlu mempertanyakan apa yang mempengaruhi perubahan tersebut. Jika informasi tersebut adalah atribut, maka kamu perlu mempertanyakan apa karakteristiknya. Dan jika informasi tersebut adalah konstanta, maka kamu perlu mempertanyakan apa yang membuatnya tetap. Dengan menggunakan piramida variabel, kamu bisa menyaring informasi dengan lebih efektif dan mendapatkan informasi yang lebih akurat. Kamu juga bisa menghindari informasi yang tidak penting dan fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan. Misalnya, jika kamu sedang mencari informasi tentang cara meningkatkan produktivitas, maka kamu bisa menggunakan piramida variabel untuk menyaring informasi tentang strategi produktivitas yang efektif dan tidak efektif. Selain itu, piramida variabel juga bisa membantu kamu mengembangkan kemampuan kritis dalam menganalisis informasi. Dengan mempertanyakan setiap informasi yang kamu terima, kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu untuk membedakan antara informasi yang akurat dan tidak akurat. Kamu juga bisa mengembangkan kemampuan kamu untuk menganalisis informasi dari berbagai sumber dan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, bagaimana kamu bisa menerapkan piramida variabel dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kamu perlu memahami konsep piramida variabel dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian,
kamu bisa mulai menerapkan piramida variabel dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertanyakan setiap informasi yang kamu terima. Dengan konsisten menerapkan piramida variabel, kamu bisa meningkatkan kemampuan kamu untuk menyaring informasi dengan efektif dan membuat keputusan yang lebih tepat. Jadi, itulah 10 cara untuk upgrade isi otakmu dalam 30 menit sehari. Aku harap kamu dapat menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kamu dapat meningkatkan diri dan mencapai tujuanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik tentang self-improvement dan produktivitas. Sampai jumpa di video berikutnya.